بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, sidang salat subuh yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita sekalian, wabil khusus di waktu yang penuh keberkahan ini, di waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fajr, di waktu di mana ketaatan taqarrub kita disaksikan oleh para malaikat. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah untuk tetap istiqomah melakukan ketaatan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah taqarrub kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak sekalian, di kesempatan Jumat subuh, minggu subuh kali ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal perilaku atau akhlak yang kata Rasulullah dapat menghancurkan seseorang. Ini artinya adalah warning untuk kita jauhi 3 perilaku, 3 akhlak itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Thalathun muhlikatun, kata Rasulullah. Ada 3 hal, 3 macam muhlikatun yang akan menghancurkan. Jadi 3 penghancur. Yang pertama kata Rasulullah, syuhun,
syuhun muta'un. Ini kikir yang ditaati. Yang kedua adalah kata Rasulullah, wa hawan muttaba'un. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Jadi kikir yang ditaati, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi. Wa ijabul mar'i binafsihi itu merasa kagum dengan dirinya. Bahasa lainnya adalah ujub. Ujub itu adalah saudaranya takabur, sombong. Adiknya lah. Jadi kalau sombong itu kakaknya, ujub itu adalah adiknya, saudaranya. Jadi sekalian ada 3 hal ini. Rasulullah mewarning keras untuk dapat kita jauhi. Jangan sampai ada pada diri kita. Jadi yang pertama kata Rasulullah, yang menghancurkan itu adalah sesuatu yang harusnya dikeluarkan, ini ditahan, adalah kekikiran. Kan bahaya itu, menghancurkan. Jangankan saya kira kita menahan sesuatu, menahan air dalam diri kita, pengen buang air kecil, kita tahan, bahaya. Ini kikir itu adalah menahan sesuatu yang harusnya dikeluarkan. Anugerah Allah, karunia Allah yang harusnya dikeluarkan, dia tahan. Ini menghancurkan. Kita belajar banyak, saya kira dari sejarah, bagaimana hancurnya Qarun. Dia menahan sesuatu yang harusnya dikeluarkan. Di zaman Nabi Musa Qarun, ya, kita sudah hafal betul itu bagaimana kisah Qarun karena kekikirannya. Di zaman Rasulullah ada namanya Sa'labah, juga sama, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena kekikirannya. Jadi sekalian, kikir ini sesuatu yang sangat dibenci. Ketika Rasulullah tanya, ya Rasulullah, apakah mungkin ya, orang beriman itu berdusta? Mungkin. Ya Rasulullah, apa mungkin orang beriman itu penakut? Mungkin. Tapi ketika ditanya apakah mungkin orang beriman itu bakhil? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi saking benci gitu kan. Kan kikir itu tadi itu yang harusnya orang punya sesuatu, mendatangkan kebaikan kepada orang dan kebaikan kepada dirinya. Di hadis lain itu kan apa? Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Saya kira hadirin sekalian, saking bencinya gitu, ini kikir ini istilahnya banyak Ustaz ya, namanya. Kikir, pelit, apalagi ya, bakhil, kumet apa ya? Kumet, koret, kopet, cap jahe, merege hese, buntut kasiran. Merege hese itu bahasa India ya, merege hese. Ini saking apa ya? Saking dibencinya, bakhil. Jadi hadirin sekalian, mestinya orang yang beriman itu kan berangkat dari konsep lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada sebuah kesadaran bahwa seluruhnya apa yang ada di dunia ini pada dirinya hakikatnya adalah milik Allah seluruhnya. Lillahi ma fis samawati. Jadi apa yang kita punya? Enggak. Kita mau menyombongkan apa gitu? Kemenahan apa? Seluruhnya sudah Allah siapkan seluruhnya. Kita lahir tidak bawa apa-apa,
dan tidak punya apa-apa. Tapi kemudian pada proses kehidupan berikutnya, kita kemudian itu adalah bagian dari anugerah dan titipan Allah. Jadi apa yang harus dipertahankan? Jadi saya kira mungkin juga Allah ada ketersinggungan Allah juga dengan kekikiran. Allah itu kan zat yang maha rahman. Ada Rahman dan Rahim. Rahman itu kebaikan Allah yang tanpa syarat. Semua dapat gitu. Mau sholat, mau enggak, mau beriman enggak, dapat rahman Allah nih. Bahkan mungkin bagiannya lebih banyak dari yang rajin sholat, yang seringkali protes yang rajin sholat. Ini kenapa saya kok sholat rajin ini malah dapatnya dikit? Tetangga saya nggak sholat nah rezekinya lebih banyak. Ada itu masuknya ke bab nanti adalah namanya apa? Kalau dalam bahasa tahu itu diambul ya. Jadi hadirin sekalian, ini Rahman Allah itu tanpa syarat. Ada Rahim, Rahim itulah pakai syarat. Ar-Rahim ini adalah anugerah kebaikan yang jauh lebih besar, tapi ini harus ada syarat bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Rahman Allah tanpa syarat, siapapun makhluk apapun Allah kasih seluruh. Dan kita dianjurkan meniru sifat-sifat Allah. Jadi hadirin sekalian, pelit, kikir yang ditaati ini menghancurkan. Jadi orang yang pelit itu selalu berhitung dan berhitung. Pas sekalian kita Sa'labah itu tadinya adalah orang yang rajin ibadah. Saking miskinnya, dia harus segera pulang gitu ya, karena kainnya itu harus dipakai juga oleh istrinya untuk sholat gitu. Sehingga oleh Rasul ditanya, kenapa Sa'labah buru-buru? Ini ditunggu oleh. Saking miskinnya. Nah, satu hari dia minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya biar saya sedikit meningkat di kehidupan saya. Ya. Udahlah kata Rasulullah, yang penting kamu tetap taat kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Udahlah. Pulang dia. Berapa hari kemudian datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya dong ya Rasulullah. Ini lama-lama saya nggak tahan juga jadi orang miskin. Gitu. Udah bersabar kata Rasulullah. Sabar. Berikutnya Sa'labah ini datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini serius ya Rasulullah. Serius saya. Agak maksa. Doakan saya. Ya udah kata Rasulullah. Kemudian diberikanlah 2 ekor kambing pada Sa'labah. Ya udah. Mudah-mudahan dengan perantara 2 ekor kambing ini kamu berubah nasibnya. Nah, hadirin sekalian, apa yang terjadi dengan Sa'labah ini? Ini kambing ini dipelihara, beranak, mulai itu sudah mulai tambah terus, mulai itu ada pengaruh kepada kehidupan ritualnya. Mulai 1 rakaat yang tadinya disiplin berjamaah 1 rakaat ketinggalan. Kemana Sa'labah kata Rasulullah kan gitu Pak, kalau kenapa harus balik ke belakang selesai sholat tuh imam itu? Rasul sangat hafal dengan jamaahnya. Jadi tidak hanya sekedar balik imam itu ke belakang, tapi dia hafal jamaah. Ini kemana nih? Gitu. Oh sakit. Ya Rasulullah, ini kemana satu? Jadi memantau seorang pimpinan itu, dia ngelihat jamaah, hafal siapa jamaah. Ini Sa'labah kenapa 1 rakaat ketinggalan? Ya Rasulullah, kambing saya. Oh ya udah, besok jangan. Iya baik Rasul.
Besoknya nambah lagi, yang tadinya hanya 1 rakaat, 2 rakaat. Itu Pak, pelan memang, pelan ya, pelan-pelan gitu. Besoknya berjamaahnya ketinggalan. Besoknya sholatnya mulai ada 1 waktu ditinggal karena kesibukannya. Bahkan kemudian adalah sholat Jumatnya. Nah, saat waktu dia harus melakukan zakat, Rasulullah mengingatkan Sa'labah oleh para sahabat, ingatin Sa'labah itu. Dia memberikan hartanya itu adalah bukan yang terbaik diserahkan ke Rasulullah, tapi ditolak oleh Rasulullah. Ditolak oleh Sa'labah. Jadi Rasulullah meninggal, zaman Abu Bakar juga masih ada salah. Datang ditolak juga oleh Abu Bakar. Bahkan turun ayat buat Sa'labah. Nah, hadirin sekalian, ini adalah kekikiran. Sesuatu yang harusnya dia keluarkan, gitu ya, dikeluarkan, dia tahan. Gitu. Jadi kita meniru sifat Allah dan Rahman. Orang beriman itu adalah orang yang pemurah, orang yang mudah memberi. Tapi bukan seluruhnya ya, bukan seluruhnya. Saya kira situasional itu ketika Rasulullah melelang gitu. Besoknya akan ada sebuah perjuangan perang, Rasulullah melelang gitu. Itu situasional ya. Bukan dalam posisi normal. Kata Rasul, siapa yang mau berinfak besok? Siapa yang mau menyumbangkan hartanya besok? Demi sukses dan kemenangannya perjuangan besok. Itu kan Ali setengahnya, setengah harta kekayaan saya serahkan. Kemudian Utsman juga serahkan. Nah, Abu Bakar tampil menjadi yang terbaik, seluruh harta kekayaan saya, seluruhnya ya Rasulullah, kuserahkan harta kekayaan yang saya miliki untuk perjuangan besok. Ini kan saat-saat menentukan situasi. Di saat memang umat membutuhkan banyak sumbangsihnya dari perjuangan itu. Kata Abu Bakar, seluruhnya ya Rasulullah. Saya kaget juga Rasulullah. Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan kalau seluruhnya kau berikan? Dengan mantap Abu Bakar, Allah dan Rasulnya saya tinggalkan. Artinya ada sebuah keyakinan Abu Bakar, ketika dia memberikan seluruhnya, tidak mungkin Allah membiarkan. Tapi ini situasional, Pak. Jadi bukan situasi normal, Pak jumlah, ya udah seluruhnya mobil saya, bukan. Situasi-situasi tertentu di saat umat membutuhkan, itu situasional. Dalam tertentu ya normal yang seperti kulil af gitu, selebihnya zakat misalnya 2,5% minimal ya. Tapi kemudian sedekah tanpa hitungan ya. Tetapi kemudian juga jangan sampai kemudian orang bangkrut miskin dengan sedekahnya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini adalah kekikiran yang Allah kata Rasulullah, wanti-wanti, warning, jangan sampai orang kemudian menjadi orang yang harusnya dikeluarkan dia tahan. Ini adalah menghancurkan, kata muhlikatun. Ini adalah menghancurkan. Gitu. Saya kira ada sodakoh gitu ya. Kedermawanan ini 2 malaikat ya di hadis itu tiap pagi turun ya, turun mendoakan. Maka kata Syekh Ali Jaber, sodako yang paling bagus itu subuh-subuh gitu ya. Jadi kalau kita dari rumah gitu bawa berapa rupiah, nah itu ada malaikat yang satu mendoakan tambah ya Allah, tambah orang yang menginfakkan hartanya di pagi. Tapi ada malaikat yang satu, ya Allah tahan gitu ya, tahan, gak usah ditambah lagi. Orang yang tidak menginfakkan gitu. Jadi sedekah subuh luar biasa. Kita hadirin sangat terkenal lah bagaimana kekuatan memberi ini ya.
power of giving ya, kekuatan bersedekah ini luar biasa. Tudfa'ul bala gitu ya. Bisa mencegah orang dari bahaya, bahkan kalau ada orang sakit dengan memberi gitu, dengan memberi. Bahkan kalau, tapi saya kira tidak usah sampai kemudian menagih janji Allah langsung gitu ya dengan sedekah ini. Walaupun ada ayat man jaa bil hasanati falahu ajru asyru amsalihah. Jadi barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya Allah siapkan minimal balasan 10 kebaikan. Jadi kalau kita buka keran satu, ini kita punya kolam gitu, buka keranjang untuk kepada orang lain, maka di saat itu 10 keran sudah Allah siapkan. Tapi saya kira jangan dipikirkan udahlah itu, bahkan kita orientasinya adalah akhirat gitu. Orientasinya akhirat. Kalau kemudian Allah kasih bonus gitu, ya alhamdulillah gitu. Jadi kemudian tidak nagih di dunia gitu. Ini akan ada kekecewaan dan kita nggak paham bekerjanya Allah membalas itu seperti apa. Allah bekerja membalas kebaikan kita seperti apa? Kita nggak paham. Apa kita memberikan satu motor kemudian hadir satu mobil gitu, kita tunggu-tunggu? Nggak begitu. Kita nggak paham cara kerja Allah membalas kebaikan kita. Boleh jadi, misalnya boleh ketika kita sedekah harusnya menurut rencana, namanya qadha ya, qadha itu rencana. Kita itu harus mungkin kena musibah yang harus mengeluarkan uang gitu. Tapi kemudian karena sedekah kita kemudian tidak terjadi. Itu Allah sesungguhnya sudah membalas kebaikan kita gitu. Jadi sekalian ini adalah tadi mudah-mudahan si Allah kita tidak sampai kepada orang yang kemudian memiliki sifat kekikiran gitu ya. Jadi tadi kalau orang kikir itu punya uang 10.000, hilang 1.000, yang dipikirin adalah yang 1.000 ya. Yang 9.000 nggak dipikirin ya. Jadi aduh ini 1.000 tadi hilang, 9.000 dah gitu. Yang 9.000-nya nggak dipikir, yang 1.000 yang dipikir gitu. Jadi ini kasihan kalau orang kikir itu harusnya mendatangkan kebaikan, menyelamatkan gitu. Orang kikir itu anugerah-anugerah Allah itu menyelamatkan di dunia, menyelamatkan di akhirat. Tapi kemudian dia tidak ambil ini kesempatan ini. Karena ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah yang miskin, ya Rasulullah, saya kadang-kadang iri dengan kehidupan orang kaya itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang beriman tidak boleh hasad iri dengan nasib orang lain. Kata orang miskin, ya Rasulullah, bagaimana tidak iri ya Rasulullah? Orang kaya itu punya kesempatan yang banyak untuk melakukan kebaikan. Dia bisa berzakat, dia bisa bersedekah. Orang miskin, tapi Rasul masih solusi. Orang miskin juga punya kesempatan yang sama dengan kebaikan orang kaya. Dengan kau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu sudah sama nilainya. Jadi kalau kau nggak punya harta, orang lain pada sedekah, pada zakat, kau perbanyak itu yang sama nilainya. Tapi dia nggak puas, Pak. Kata orang ini, kata sahabatnya, ya Rasulullah, orang kaya juga bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sambil dia zakat, sambil dia sedekah. Kata Rasulullah, orang miskin bisa sabar. Sabar itu juga menandingi kebaikannya orang-orang kaya. Nggak puas juga, Pak. Kata orang ini, sahabatnya, ya Rasulullah, orang kaya juga bisa sabar sambil dia sedekah, sambil dia zakat. Kalah lagi saya. Tersenyum Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini harus ditutup nih, harus kasih kata kunci gitu ya. Kata Rasulullah, memang di depan orang kaya terbentang luas kesempatan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Tapi ingat, kata Rasulullah, di hadapan orang kaya pun terbentang luas kesempatan untuk menentang dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi pada posisi ini sesungguhnya harta itu adalah ujian. Jadi hadirin sekalian,
rugi sekali, rugi gitu ya. Kalau kemudian orang punya anugerah diberikan, kemudian dia tidak keluarkan sesuai semestinya. Muhlikatun kata, menghancurkan. Nah yang kedua dari sekalian, kita paham betul lah kalau ini ya, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, keinginan yang diikuti. Ini hawa nafsu nih, ketika Imam Ghazali nanya ke muridnya apa yang paling besar di dunia ini, adalah hawa nafsu besar kan. Jadi nafsu ini gitu. Hawa nafsu ini yang membuat orang hancur. Keinginan, terutama keinginan-keinginan dunia, yang kemudian pada akhirnya orang menjadi memiliki persoalan besar. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu itu ada namanya SDSB. Kalau SDSB itu senang duluan, susah belakang. Ini kalau ngikutin hawa nafsu. Senang memang duluannya, tapi ujung-ujungnya adalah persoalan. Tapi kalau ngikuti iman, ngikuti akal sehat ya, yang dibimbing oleh iman gitu, dan ilmu, SDSB juga. Susah duluan, senang belakang. Ini saya kira untuk bangun subuh itu berjamaah seperti ini susah. Susah duluan. Tapi selesai, ya Allah ada kelapangan. Selesai ini taklim, ada kelapangan hati, senang belakang. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu itu memang tadi, karena setan telah menjadikan, membungkus itu kan kecerdikan setan dan menunggangi nafsu kita, dan membungkus kemaksiatan itu nampak indah di mata kita. Mengkemas, setan itu pintar mengkemas sesuatu. Jadi kemaksiatan itu dibungkus dan kemudian kelihatan indah di mata kita. Duh, enak banget ya orang di pos gitu ya. Indah. Perjudian, perzinahan dan seterusnya kelihatannya indah. Dan sekarang ini kan kemaksiatan itu juga sudah dibikin halus ya nama-namanya gitu. Itu memang kerjaan setan juga. Dulu yang namanya jinah gitu, pelacur gitu kan keji tuh istilah itu. Tapi kemudian dikemas, diperhalus bahasa-bahasa seperti itu. PSK, pekerja seks komersil, kan menjadi pekerja Pak, gitu. Kita dengarnya juga sudah gak in lagi, gitu ya. Wanita, WTS, wanita tunasusila, bahasanya diperhalus. Koruptor Pak. Kalau kita masih menggunakan kata pencuri gitu, pencuri gitu ya. Setiap orang yang korupsi, yang ngambil itu pencuri besar gitu. Tapi bahasanya koruptor. Masih bisa senyum-senyum Pak gitu. Jadi penghalusan bahasa ini juga pengaruh ke psikologis kita, memberikan penilaian. Tadi ya pelacur misalnya. Orang wah dengan istilahnya udah ngeri itu dengan istilah itu. Tapi kemudian dikemas PSK menjadi pekerja. Jadi ada sekalian, jadi setan itu pintar, pandai membungkus sesuatu kemaksiatan melihat indah di pandangan kita. Hawa nafsu kita. Memang ada sekalian hawa nafsu itu kecenderungan, kan ada 3 ya hawa nafsu ini. Nah, nanti bagaimana kemudian meriyadhah itu. Ada yang disebut dengan nafsul amarah, di keinginan. Jadi nafsu yang innan nafsa la ammaratun bisu. Ini dasarnya awalnya. Nafsu itu cenderung menyuruh kepada keburukan, kepada berbuat jahat. Namanya nafsul ammarah.
Nggak, saya cerita dulu Pak. Jadi ini bagaimana Allah di satu hadis ketika menciptakan hawa nafsu itu. Ketika diciptakan hawa nafsu itu, kata Allah, man anta, siapa engkau? Kata nafsu, ana wa anta. Saya, engkau, nggak ada urusan gitu. Itu kan nafsu itu. Jadi nggak mau tuh ada kaitan dengan Allah. Ya udah, akhirnya oleh Allah dibuat menurut saya dipuasakan itu. Dikawah cara di muka lah, ditahan dulu, direndam dulu gitu. Udah cukup, naik lagi, ditanya lagi, man anta. Masih jawab sama, ana wa anta. Masih begitu. Saya ya Allah, engkau, nggak ada lagi urusan. Kemudian Allah ini lagi semacam di apalah gitu, di karantina apalah gitu, baru kemudian Allah munculkan lagi, Allah tanya, apa kata Allah, man anta. Baru tuh jawabannya benar, baru jawabannya benar. Jadi kata nafsu ini, antawah wa ana abduka. Engkau adalah Allah dan aku adalah hamba. Ini nafsu udah jadi nafsu mutmainnah. Jadi hadirin sekalian, ada nafsu kecenderungan yang pertama, nafsul ammarah. Ini di surat Yusuf ya, indan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kecenderungan nafsu itu memang menyuruhnya kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Ini nafsu amarah. Nggak kepikiran, kalau orang dikuasai nafsu amarah nggak kepikiran masjid, nggak kepikiran sedekah, nggak kepikiran hadir di masjid, nggak. Kalau orang sudah dikuasai nafsul amarah. Nah, prosesnya hadirin sekalian, kalau diikuti terus, ini muhlikatun. Kan kadang-kadang Pak, kita juga nggak nahan ini, nggak kuat nih nahan nafsu nih, yang begitu besar. Maka prosesnya adalah dengan saum. Maka kita dianjurkan puasa sunnah itu kan pengendalian. Di Ramadan itu kita nafsu itu kita diriyadhah, dihaluskan tuh dari nafsu amarah minimal gitu. Lawamah itu masih ada labil. Kadang-kadang tergantung lah, ini kadang-kadang kalau lagi angin malaikat gitu, ikan pengen ke masjid, pengen majelis taklim, tapi yang ngajaknya lain lagi, lupa lagi, itu lawamah. Tapi masih dia ada penyesalan, lawamah, penyesal. Kalau amarah nggak nyesal, bahkan mungkin bangga. Kalau lawamah itu masih astagfirullahaladzim, saya tadi melakukan kemaksiatan. Lawamah ini perlu ada riyadhah lagi, pelatihan lagi. Nah, kalau sudah kemudian hadirin sekalian, ada yang puncak ini yang pengennya kita semua, adalah nafsul mutmainnah. Kecenderungan energinya itu, kekuatannya itu hanya untuk kebaikan. Semangatnya itu adalah untuk kebaikan. Jihadnya bukan wati perang. Sholat berjamaah itu energinya besar. Itu namanya ada nafsul mutmainnah, yang oleh Allah ketika pulang, ya Allah, kita dipanggil mesra oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, udah enggak kepikiran lagi tuh tadi asu yang jahat, maksiat gitu. Irji'i ila rabbik. Ini kan mesra banget Pak. Wahai jiwa yang tenang, pulang kata ila rabbiki, kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan kau rela, ridho, ikhlas, senang. Pulangnya itu senang Pak. Dipanggilnya karena oleh Allah, ayo pulang. Dan dia pulangnya senang, dan Allah juga ridho. Dia ridho
diridhoi Allah. Nggak berat gitu pulang itu. Senyum. Kalau ada orang pulang, ya Allah, ya semua kita hari ini masih belum untuk pulang ini. Masih berat. Berat Pak pulang itu. Jadi kita belum ringan, belum siap ya, belum mutmainnah. Bagi orang yang mutmainnah pulang itu bahkan mungkin tidak jadi persoalan. Padahal kata pulang itu adalah sesuatu yang menyenangkan saja, pulang. Kita dari pekerjaan pulang yuk, aduh senang banget pulang. Kita lagi ini mudik pulang kampung, kata pulang itu menyenangkan. Tapi ketika kita dengar pulang ke rahmatullah, nggak nyenang lagi. Padahal pulang ke rahmat Allah, gitu. Dua tuh. Pulang ke rahmatullah, pulang ke rahmat Allah, gitu. Tapi nggak senang. Ada dua persoalan menurut saya, dua persoalan ini. Tadi yang pertama memang kita merasa bekal kita belum cukup untuk pulang. Kita merasa bekal kita belum cukup untuk pulang. Yang kedua tadi hawa nafsu. Hawa nafsu kecintaan kita kepada dunia demikian besar. Sehingga untuk pulang ke kampung sejati kita akhirat kan kita dari Allah. Kan inna lillahi itu kita kepunyaan Allah, kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita kembali ke Allah. Tapi kemudian kenapa kita berat untuk pulang itu? Tadi alasannya dua, kita belum punya cukup bekal untuk pulang. Yang kedua, kecintaan kita kepada dunia, hawa nafsu kita masih besar ke dunia, sehingga berat untuk pulang. Jadi hadirin sekalian, ini adalah hawan muttaba', keinginan yang terus diikuti. Sehingga bahkan menjadi besar kan nafsu itu gitu. Kalau terus diikutin makin besar. Diikutin lagi makin membesar, makin tidak berdaya kita. Jadi nafsu itu kalau diikuti makin besar energinya, makin besar, makin orang tidak berdaya. Maka harus ada kesempatan. Maka ini anugerah sunnah Ramadan itu dia menahan, memperkecil itu dominasi hawa nafsu. Tidak boleh dimatikan nafsu itu tadi. Jadi diriyadhah, dilatih, dikendalikan dengan Ramadan. Nah dengan puasa itu adalah dia memperkecil dominasi hawa nafsu pada diri. Jadi keinginan-keinginan yang pada akhirnya melahirkan persoalan besar itu karena kita mengikuti hawa nafsu. Maka orang beriman itu kan hadirin sekalian dalam segala hal, terutama hal persoalan yang besar, tidak mengikuti hawa nafsu. Ada proses dia istikharah, menyerahkan ke Allah. Aduh ini baik nggak deh? Jangan-jangan keinginan hawa nafsu. Istikharah dulu. Ya Allah ini kalau baik akibatnya buat dunia, buat keluarga, buat agama. Ya Allah mudahkan urusan. Menyerahkan tidak kepada hawa nafsu. Jadi Allah dulu lah gitu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dia berdoa terus. Jangan sampai keinginan itu adalah keinginan hawa nafsu. Karena tadi ketika kita mengikuti hawa nafsu, ujung-ujungnya adalah muhlikatun, kehancuran. Nggak di dunia ya di akhirat. Ya kita sudah, kalau ini sudah banyak saya kira pelajaran buat kita. Orang-orang yang mengikuti nafsunya kemudian pada akhirnya adalah kehancuran. Pada akhirnya ada persoalan besar ketika mengikuti hawa nafsu. Gitu. Jadi keinginan. Gitu. Wahawan muttaba'un. Jadi keinginan yang diikuti. Gitu. Ini menghancurkan. Nah yang terakhir wasalian yang Rasulullah warning adalah wa'ijabul mar'i binafsih. Ujub. Kagum, merasa kagum terhadap diri. Ini adalah pintu masuk kesombongan. Ini adalah sepupunya sombong. Saudaranya sombong. Ujub dan takabur kita nyebutnya. Ujub dan takabur. Ujub itu memulainya.
nanti penampakan. Kalau penyakit itu Pak, gejala. Ujub itu gejala tipes misalnya. Nah, sombong itu tipes. Sama aja sebenarnya. Ujub itu adalah gejalanya. Sombong itu memang udah penyakitnya. Ini ujub nih Pak. Kayaknya saya nih ketika bangun malam Pak, hati-hati banget. Kayaknya saya ini paling soleh ya, paling rajin. Nggak ada kan yang bangun semalam ini untuk tahajud. Itu doang itu. Orang alim didatangkan juga. Kan yang paling pintar di sini saya. Yang paling ngerti baca kitab kuning hanya saya. Yang lain kayaknya enggak. Itu masuk Pak. Itu namanya ujub. Ini halus sekali. Macam-macam lah ujub itu kayak kalau masalah dunia apalagi saya kira. Ini yang paling bagus mobilnya di lingkungan saya kayaknya mobil saya. Rumah yang paling bagus kayaknya rumah saya. Itu ujub tuh. Membangga, merasa heran, takjub dengan apa yang ada pada dirinya. Dia lupa Allah bahwa itu adalah anugerah. Bagi kita Pak, ketika punya kelebihan, potensi apapun lah, itu sesungguhnya ujian dari Allah. Dan ketika ada orang lain diberikan kelebihan yang luar biasa, kecerdasan atau apa namanya, kita juga jangan terlalu silau, itu dia sedang diuji oleh Allah. Biasa aja. Dia sedang diberikan ujian. Mudah-mudahan Allah membimbingnya. Wah, pintar ya orang ya. Sesungguhnya dia telah diberikan ujian oleh Allah. Jadi hadirin sekalian, ini hati-hati dengan ujub karena itu adalah pintu masuk kesombongan. Kita paham hadirin sekalian, kesombongan itu ada sesuatu lagi yang sangat dibenci oleh Allah. Setan ini yang membuat terusir ya dari surganya Allah adalah karena kesombongan. Karena itu adalah pakaian Allah. Jadi tidak pantas pakaian Allah, gitu ya, terlalu besar kalau kemudian dipakai oleh makhluknya, oleh hambanya. Bahkan di surga itu, hadirin sekalian, ada, saya lupa hadisnya, anti haromun, gitu ya, buat 3 di surga itu ada tulisan. Surga engkau haram pertama buat orang yang bakhil. Tadi Pak. Surga kau haram buat orang yang bakhil. Wadayus, dayus itu yang orang tidak punya keberanian mengingatkan anak istrinya. Anak istrinya ketika melakukan kemaksiatan, anaknya dibiarkan, tidak sholat, dibiarkan, itu namanya dayus. Dan yang ketiga adalah sombong. Jadi di sorga itu engkau sorga haram dimasuki oleh orang yang bakhil, orang dayus, dan orang yang sombong. Jadi sekalian, kesombongan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak pantas lah gitu. Seorang hamba yang kecil banget, kecil sekali kemudian berlaku seperti Allah. Maka Allah tersinggung berat ya di hadis itu, tersinggung berat kalau kemudian ada seorang hamba mengambil selendang Allah, mengambil pakaian Allah. Gitu. Saya kira sih tidak mungkin lah kalau orang sholat itu nggak mungkin dia sombong, nggak mungkin. Jadi ketika sujud itu orang sujud Pak, Allahu Akbar, kalimatnya itu betul, Allah Maha Besar. Bayangkan di tengah keberadaan alam semesta yang demikian besar itu, titik kecil gitu, debu, mungkin nggak kelihatan. Di tengah keberadaan alam semesta, bumi itu kan kecil, bumi kecil sekali. Ada matahari, ada bulan, ada planet-planet lain yang besar sekali. Dia sujud, bayangkan di tengah keberadaan alam semesta itu, dia sesungguhnya titik kecil. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu Akbar, orang sholat sesungguhnya orang yang akan runtuh kesombongan. Setiap kali sholat dia runtuh kesombongan.
Dia bukan siapa dan bukan apa-apa. Jadi yang sekalian, ijabu linafsih, ini harus segera, ini aduh kalau sudah ada muncul tuh, saya kayaknya Pak ini yang paling ada. Itu namanya adalah ujub, pintu masuk kesombongan. Hadirin, saya kira itu saja Pak yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang di warning oleh Rasulullah, 3 hal yang akan menghancurkan ini dapat kita hindari, jauh dari kita, dan senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Ya boleh, terserah juga sih. Monggo Pak Haji. Alhamdulillah kita bersama sampaikan mendengarkan mengenai Rasul soal apa yang disampaikan ini saya berikan dengan sebuah persoalan yang mesti yang baik dan persoalan tidak ada yang bersama Jelas. Waalaikumsalam. Oh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Kiai itu sebagaimana jawaban Sa'labah, jawaban Korun, gitu ya. Ketika diminta itu, ini kan hasil jerih payah usaha keras saya. Itu jawabannya itu. Ketika diminta, itu kan nggak ada iman, Pak. Ini apa yang hari ini ada dia miliki, ini adalah hasil jerih payah. Itu jawaban Sa'labah, jawaban Korun itu kayak gitu ketika diminta. Nggak ada urusan tuh dengan Allah. Itu kan iman, Pak. Tadi kalau kita berangkat buat orang beriman tuh lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketika kita kemudian mendapatkan sebagian kecil, ini adalah anugerah Allah, sekaligus adalah ujiannya, gitu. Nah kalau kembali ke situ sih nggak terlalu berat. Gitu. Oh ini milik Allah, gitu. Ya udah, ketika Allah minta ya keluarin. Ketika Allah menganjurkan ya udah keluarin. Berangkat dari tadi filosofinya bahwa seluruhnya adalah milik Allah. Kita hanya ketitipan. Dan ketika Allah yang nitipin itu minta, gitu, nggak usah berat, gitu ya. Sesungguhnya nggak usah berat. Allah nitip. Dan ketika diminta lagi, dikeluarkan lagi itu Allah janjinya mau ngasih lagi. Saya sudah pernah dulu Pak, kita ini harus filosofi kayak tukang parkir lah, kayak tukang parkir ketika memiliki sebuah anugerah kekayaan harta lah gitu ya. Tukang parkir itu ketika di hadapannya banyak mobil mewah, dia nggak sombong. Ketika satu persatu mobil itu pergi, tukang parkir nggak kecewa, nggak sedih tuh. Kenapa tukang parkir tidak sombong dan tidak sedih ketika satu persatu mobilnya pergi? Tadi, tukang parkir tidak merasa memiliki, tukang parkir merasa dititipi. Gitu Pak. Sombong itu kan karena merasa memiliki aja. Gitu. Ini punya saya. Gitu. Jadi itu Pak harus dikeluarkan tuh. Ini adalah titipan. Maka ketika hilang gitu, nggak terlalu sedih lah gitu. Oh titipan. Gitu. Kayak tadi tukang parkir Pak. Dia tidak merasa memiliki, tapi dia merasa dititipi. Gitu. Yang kedua hawa nafsu. Tadi Pak riyadhahnya tadi itu Pak, dengan menahan mengendalikan, tidak diikuti. Bahkan kalau kita merasa kalah terus tadi riyadhahnya puasa, memperbanyak puasa. Iya, perbanyak puasa. Bahkan Rasulullah ketika
Ini yang disebut al-qayyisu, cerdas. Orang cerdas itu kata Rasulullah, mandana nafsahu, ketika dia mampu mengendalikan dirinya, gitu. Dawa amila, dan dia berbuat untuk bekal kematiannya, gitu. Jadi itu Pak, tidak diikuti, tidak dituruti, lebih dikendalikan. Maka di situ iman, ilmu dan akal lah yang harus kemudian dominan, mendominasi nafsu itu. Iman harus dikedepankan, akal harus kedepan. Ini penting nggak sih ini? Gitu. Ketika kita keinginan orang nafsu ini kepentingan, kebutuhan, atau hanya keinginan? Nah, itu Pak, itu akal ya. Ini kebutuhan apa keinginan sih? Oh enggak, ini keinginan aja. Udah, ini bukan kebutuhan, gitu ya. Ketika orang kemudian mengikuti terus keinginan, kemudian punya banyak hutang. Nah ini kan nafsu Pak. Ya. Jadi itu Pak, riyadhahnya ya puasa semuanya, puasa. Pengendalian itu puasa. Makanya puasa sunnah Senin Kamis gitu. Orang lebih terjaga tuh, dominasi nafsunya gitu ya, dengan memperbanyak tadi pengendalian diri. Baik Pak. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.